Intrik politik guncang pemerintahan Zelensky, Ukraina hancur dari dalam. Senjata elektronik Rusia ganggu Polandia dan Baltik. Serangan terselubung dari Kaliningrad. Trump dan Netanyahu siapkan gencatan senjata Hamas Israel, akhir perang Gaza sudah dekat. Jet tempur F-47, senjata baru Amerika lawan dominasi udara Cina. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Ukraina menghadapi ancaman serius di tengah perang melawan Rusia. Intrik politik, perebutan kekuasaan, dan konflik internal, khususnya yang melibatkan Kepala Staf Presiden Zelensky, Andriy Yermak, berpotensi merusak stabilitas negara Ukraina. Ketegangan ini tak hanya melemahkan pemerintahan Zelensky, tetapi juga memicu kekhawatiran mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, atas arah dan transparansi kepemimpinan Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. Sementara perang Rusia-Ukraina terus memanas di medan tempur, ada sesuatu yang tak kalah membahayakan tengah terjadi di dalam pemerintahan Ukraina sendiri. Intrik, polemik, dan perebutan kekuasaan di balik istana kekuasaan Presiden Volodymyr Zelensky dilaporkan bisa menjadi pemicu kehancuran dari dalam. Apakah Ukraina sedang menghadapi musuh baru yang justru datang dari dalam pemerintahannya sendiri? Mari kita bedah lengkap situasi ini. Laporan majalah The Economist mengungkap bahwa pemerintahan Zelensky tengah terjebak dalam politik istana yang penuh konflik. Salah satu tokoh kunci dalam drama ini adalah Andriy Yermak, kepala staf Zelensky yang dikenal sangat berkuasa. Yermak disebut aktif menggeser tokoh-tokoh penting di sekeliling Zelensky, termasuk mencoba menyingkirkan para pesaing internal yang dianggap mengganggu pengaruhnya. Sementara pasukan Ukraina berjuang di garis depan melawan Rusia, pertarungan politik dalam negeri justru memperlemah stabilitas internal Ukraina. The Economist menggarisbawahi 3 peristiwa utama yang mengguncang Kiev pada Juni lalu. Isu perombakan kabinet, Yulia Sviridenko disebut-sebut akan menggantikan posisi Perdana Menteri. Upaya menggulingkan kepala intelijen Kirill Budanov, tuduhan korupsi terhadap wakil Perdana Menteri Alexei Chernysov. Yang menarik, ketiganya terindikasi punya kaitan dengan manuver politik Yermak yang ingin memonopoli akses kekuasaan ke Zelensky dan Washington. Chernysov, yang selama ini dikenal atas upayanya memulangkan warga Ukraina dari Eropa, tiba-tiba dituduh korupsi terkait proyek perumahan. Ironisnya, tuduhan itu muncul ketika dia sedang menjalankan misi resmi di luar negeri. The Economist menyebut ini sebagai citra absurd. Seorang menteri yang mengajak warganya pulang justru sedang mempertimbangkan untuk mengasingkan diri. 3 pejabat menyebut tidak ada bukti Yermak memerintahkan penyelidikan, namun ia diduga membiarkan kasus ini berjalan untuk menetralkan pengaruh Chernysov. Sumber menyebut kesalahan utama Chernysov bukanlah korupsi, melainkan mencoba menjadi saluran alternatif ke pemerintahan Amerika Serikat melewati Yermak. Ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap dominasi Yermak dalam komunikasi internasional Ukraina, terutama dengan Gedung Putih. Dengan Chernysov tersingkir, Yermak disebut memberi jalan bagi Yulia Sviridenko, anak didiknya, untuk naik sebagai figur kuat berikutnya. Kirill Budanov, kepala intelijen militer Ukraina, juga menjadi target. Yermak diduga berulang kali berusaha menyingkirkannya karena Budanov dianggap terlalu independen dan membangun mesin politik sendiri.
Namun Budanov sejauh ini berhasil bertahan, bukan hanya karena kemampuan manuvernya, tetapi juga karena Gedung Putih berkali-kali memperingatkan agar ia tidak dicopot. Budanov dikenal sebagai salah satu dari sedikit tokoh yang berani menyampaikan kebenaran pahit kepada Zelensky. Laporan sebelumnya dari Politico mengungkap bahwa Amerika Serikat mulai frustasi terhadap Yermak. Ia dianggap terlalu dominan dalam pengambilan keputusan, kurang memahami politik Amerika Serikat, dan sering bersikap sok tahu saat bertemu pejabat Amerika. Beberapa pejabat bahkan khawatir bahwa informasi dari Washington ke Kiev tersaring atau disalahartikan oleh Yermak. Saat dunia fokus pada pertempuran Ukraina melawan Rusia, krisis dalam negeri justru bisa menjadi bom waktu paling mematikan. Intrik kekuasaan, perebutan pengaruh, dan skandal korupsi berpotensi menghancurkan Ukraina dari dalam. Jika para pemimpinnya sibuk saling menjatuhkan, apakah rakyat Ukraina masih bisa berharap pada masa depan yang stabil dan damai? Penggunaan senjata elektronik oleh Rusia di Kaliningrad diduga telah mengganggu sistem navigasi dan komunikasi udara di Polandia dan negara-negara Baltik. Gangguan ini menimbulkan kekhawatiran serius karena berdampak pada keselamatan penerbangan dan keamanan regional. Berikut informasi selengkapnya. Pernahkah kalian membayangkan sebuah wilayah kecil di Eropa Timur bisa menjadi pusat gangguan sistem navigasi dan komunikasi udara lintas negara? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup mengkhawatirkan namun sangat penting untuk dipahami. Penggunaan senjata elektronik atau Electronic Warfare atau EW oleh Rusia yang diduga telah mengganggu wilayah Polandia dan negara-negara Baltik dari basis mereka di Kaliningrad. Apakah ini bentuk provokasi atau hanya efek samping dari sistem pertahanan? Mari kita ungkap bersama. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu Kaliningrad. Kaliningrad adalah sebuah eksklav Rusia, artinya wilayah yang terpisah dari daratan utama Rusia yang terletak di antara Polandia dan Lituania, tepat di tepi Laut Baltik. Wilayah ini adalah benteng militer strategis Rusia yang sangat dijaga ketat dan menjadi rumah bagi berbagai unit militer elit termasuk sistem rudal S-400 dan pasukan armada Baltik. Tapi bukan cuma kekuatan senjata konvensional yang ditanamkan di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaliningrad juga menjadi pusat operasi perang elektronik Rusia, termasuk sistem yang dapat mengganggu radar, sinyal GPS, dan bahkan komunikasi sipil. Dalam beberapa bulan terakhir, pilot-pilot sipil dan militer di Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia melaporkan adanya gangguan sinyal GPS dan komunikasi udara yang signifikan. Fenomena ini bukan sekedar insiden biasa. Laporan menyebutkan bahwa puluhan hingga ratusan penerbangan mengalami navigasi yang terganggu saat berada di wilayah udara yang dekat dengan Kaliningrad. Media seperti Defense Express bahkan menyebut sistem EW Rusia sebagai hantu bagi keamanan udara di kawasan tersebut. Artinya, meski tak terlihat secara fisik, dampaknya terasa nyata dan memicu ketakutan. Namun, muncul perdebatan besar. Apakah gangguan ini disengaja sebagai bentuk agresi tersembunyi? Atau hanya efek samping dari sistem pertahanan Rusia yang mencoba melindungi dirinya dari serangan drone, seperti yang diklaim oleh beberapa analis.
Beberapa pihak mengatakan bahwa gangguan sinyal itu bukan serangan aktif, melainkan respon defensif otomatis terhadap deteksi ancaman udara seperti drone. Namun banyak pula yang menolak penjelasan ini. Mereka menilai tidak ada alasan defensif yang sah bagi Rusia untuk merusak sistem komunikasi di negara tetangganya. Fakta bahwa gangguan ini terus terjadi secara konsisten membuat tuduhan bahwa Rusia sengaja menggunakan EW untuk mengintimidasi tetangga menjadi lebih masuk akal. Gangguan semacam ini tentu tidak bisa dipandang remeh, bukan hanya berdampak pada penerbangan sipil dan logistik militer, tapi juga berpotensi menyebabkan insiden berbahaya di udara, termasuk tabrakan atau kesalahan navigasi. Polandia dan negara-negara Baltik adalah anggota NATO. Artinya, segala bentuk gangguan yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan mereka bisa memicu reaksi dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Bahkan, beberapa analis menganggap ini sebagai bentuk gray zone warfare atau perang zona abu-abu, di mana tindakan agresi dilakukan di bawah ambang batas perang terbuka, tapi tetap memberikan efek tekanan psikologis dan strategis. Jika benar Rusia sengaja menggunakan EW untuk mengganggu wilayah tetangganya, ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menguji respon NATO. Mengganggu sistem sipil secara diam-diam, memberi sinyal bahwa Rusia bisa memainkan tombol di luar batas militer tradisional. Ini juga mengaburkan batas antara perang teknologi, cyber, dan fisik. Maka tak heran jika negara-negara Baltik kini mendesak NATO untuk meningkatkan deteksi dan pertahanan terhadap senjata elektronik, sekaligus memperkuat sistem penerbangan sipil mereka dari sabotase teknologi. Kisah Kaliningrad bukan hanya soal Rusia dan tetangganya. Ini adalah gambaran dunia masa depan di mana peperangan tak lagi hanya soal peluru dan bom, tapi juga soal sinyal, data, dan gangguan tak kasat mata. Perang elektronik bukan lagi hal futuristik. Ia sudah ada, sudah aktif, dan sudah mengganggu. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menghadapi perang tanpa suara, tanpa ledakan, tapi dengan efek yang bisa menghancurkan sistem kehidupan modern? Upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali menguat, dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski ada optimisme, perundingan tetap sulit karena kedua pihak belum memberi mandat penuh untuk membuat keputusan besar. Berikut informasi selengkapnya. Setelah hampir 2 tahun perang brutal di Gaza, satu titik terang mulai tampak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini melangkah bersama dalam upaya terakhir mendorong gencatan senjata dengan Hamas. Tapi, benarkah perdamaian tinggal selangkah lagi? Atau ini hanya ilusi baru di tengah kehancuran yang belum berakhir? Minggu 6 Juli 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat ke Washington untuk pertemuan ketiganya dengan Presiden Donald Trump. Ia membawa harapan besar bahwa Trump dapat memainkan peran kunci dalam memajukan kesepakatan gencatan senjata yang selama ini menemui jalan buntu. Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas baru saja digelar di Doha, Qatar. Sayangnya, pembicaraan itu berakhir tanpa hasil. Namun Netanyahu masih optimis. Saya yakin diskusi dengan Presiden Trump tentu dapat membantu memajukan hasil-hasil ini. Di sisi lain, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan bisa dicapai bahkan dalam hitungan hari. Saya pikir ada kemungkinan besar kita mencapai kesepakatan dengan Hamas minggu ini. Trump juga menyebutkan kemungkinan pembebasan sejumlah besar sandera, salah satu poin krusial yang sangat sensitif bagi publik Israel. Meski Netanyahu menyatakan bahwa delegasi Israel telah diberi mandat penuh, sumber-sumber Palestina membantah klaim ini. Menurut mereka, delegasi Israel tak cukup berwenang untuk membuat keputusan besar.
Dan Hamas, mereka juga disebut belum memiliki mandat nyata untuk menyepakati gencatan senjata. Tantangan diplomatik ini mengindikasikan satu hal, kedua pihak masih menjaga posisi tawar setinggi mungkin, namun waktu semakin menekan. Di Tel Aviv, tekanan dari dalam negeri terhadap Netanyahu semakin meningkat. Sabtu malam lalu, ribuan warga Israel memadati alun-alun kota. Mereka menuntut satu hal, segera pulangkan sandera dan akhiri perang. Teriakan para demonstran menggema bukan hanya karena rasa kehilangan, tapi juga kelelahan nasional. Dari 251 sandera yang ditawan sejak 7 Oktober 2023, hanya sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup. Sisanya masih misteri. Sementara itu, di Gaza, penderitaan rakyat Palestina belum berakhir. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 57.000 warga sipil telah tewas akibat serangan udara dan darat Israel. Bencana kelaparan, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur menjadi pemandangan sehari-hari. Dan dunia mulai bersuara lebih keras. Namun suara yang paling menentukan masih datang dari Washington dan Yerusalem. Hamas menyatakan telah memberikan respon positif terhadap proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Namun kantor Netanyahu menyebut perubahan yang diajukan Hamas sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Meski demikian, delegasi Israel dijadwalkan untuk kembali ke Qatar demi melanjutkan pembicaraan. Ada harapan meski tipis. Selain soal Gaza, Netanyahu menyebutkan tujuan lain kunjungannya ke Amerika Serikat, Iran. Kami akan berusaha memastikan bahwa Teheran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Setelah perang udara 12 hari bulan lalu yang hampir menyeret kawasan ke dalam perang besar, kerjasama strategis Israel-Amerika Serikat terhadap Iran menjadi prioritas baru. Disinilah peta kekuatan politik Timur Tengah kembali bergeser. Apakah Donald Trump benar-benar bisa menengahi kesepakatan yang gagal dicapai oleh pendahulunya? Akankah Netanyahu berani menyetujui kompromi yang ditentang sebagian kelompok di dalam negerinya? Satu hal yang pasti, setiap keputusan di meja perundingan bisa menentukan hidup dan mati ribuan orang. Gencatan senjata bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan. Apakah ini awal dari akhir perang Gaza atau hanya jeda sebelum gelombang kekerasan berikutnya? Amerika Serikat mengalokasikan dana besar untuk mengembangkan jet tempur F-47 sebagai bagian dari upaya menjaga dominasi udara global, terutama menghadapi ancaman dari China. Program ini bertujuan untuk memasuki produksi massal pada awal 2030-an dan menjadi kunci dalam konflik udara masa depan di Indo-Pasifik. Berikut informasi selengkapnya. Amerika Serikat baru saja menggelontorkan dana 56 triliun rupiah untuk menciptakan jet tempur generasi ke-6, F-47. Langkah ini bukan sekedar inovasi teknologi, tapi bentuk nyata dari ambisi Washington untuk mempertahankan dominasi udara global, khususnya menghadapi ancaman strategis dari China. Tapi, apa sebenarnya kehebatan F-47? Dan kenapa pesawat ini dianggap sebagai jawaban langsung terhadap J-36 dan J-50 milik Beijing? Departemen Pertahanan Amerika Serikat resmi mengumumkan alokasi anggaran sebesar 3,5 miliar US dollar dalam APBN 2026. Tujuannya mengembangkan jet tempur F-47, bagian dari proyek ambisius Next Generation Air Dominance atau NGAD.
F-47 dirancang oleh Boeing untuk menggantikan peran F-22 Raptor. Namun bukan hanya sebagai pesawat tempur biasa, F-47 adalah pusat kendali pertempuran udara masa depan. Beberapa fitur andalan F-7 antara lain, desain siluman tingkat lanjut, mesin adaptive cycle generasi terbaru, dukungan kecerdasan buatan atau AI, kemampuan mengendalikan armada drone atau Collaborative Combat Aircraft atau CCA. F-47 bisa menjadi komandan udara digital, memimpin misi kompleks sambil membagikan data intelijen secara real-time ke jaringan tempur berbasis cloud. Artinya satu F-7 bukan cuma bertarung sendiri, tapi juga mengoordinasi lusinan drone dan unit udara lainnya secara terpadu. Di saat yang hampir bersamaan, China juga tengah mengembangkan 2 jet tempur generasi ke-6, J-36, jet tanpa ekor, sayap delta ganda dengan teknologi siluman dan kemungkinan senjata laser. J-50 lebih kecil, khusus untuk kapal induk dengan desain mesin vektor dorong dan sayap lambda. Keduanya sudah menjalani uji terbang sejak akhir 2024 dan kemajuan ini mengkhawatirkan Pentagon. Amerika Serikat jika tidak segera mengembangkan pesawat tandingan, maka dominasi udaranya di Indo-Pasifik bisa tergeser. Salah satu kekuatan utama dari F-47 adalah kemampuan integrasi langsung ke sistem tempur NATO dan sekutu global. Dengan sistem cloud tempur dan interoperabilitas tinggi, F-47 bisa jadi otak perang yang memadukan kekuatan lintas negara. Berbeda dengan pesawat tempur Cina yang masih menghadapi kendala dalam hal integrasi antar sistem senjata dan jaringan komunikasi. F-47 diibaratkan seperti smartphone militer, bisa mengendalikan segalanya dari satu kokpit. F-47 bukan sekedar jet tempur, ia adalah arsitektur modular dan digital twin, artinya mudah diperbarui secara software, bisa disimulasikan secara virtual, biaya siklus hidup lebih murah, lebih fleksibel untuk upgrade di masa depan. Dengan pelajaran dari F-35 dan B-21 Raider, F-47 diproyeksikan akan menjadi tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat selama beberapa dekade ke depan. Saat ini F-47 masih dalam fase pengembangan. Namun, dengan anggaran besar yang disetujui, program ini ditargetkan memasuki tahap produksi massal di awal 2030-an. Menjelang waktu tersebut, ketegangan di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan kawasan Indo-Pasifik diperkirakan terus meningkat. Superioritas udara menjadi kunci utama jika konflik besar benar-benar pecah, dan F-47 disiapkan untuk jadi pemain utama dalam skenario itu. Langkah Amerika untuk mengembangkan F-47 adalah sinyal kuat bahwa perlombaan senjata generasi ke-6 sudah dimulai. China maju cepat dengan J-36 dan J-50, tapi Amerika tak tinggal diam. F-47 adalah jawabannya. Pertanyaannya, siapa yang akan menang dalam dominasi udara global di dekade mendatang? Akankah F-47 membawa Amerika Serikat tetap di puncak atau China justru akan mengambil alih langit? Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.